Bahaya mobil bekas atau mobil tua untuk perjalanan jauh mudik lebaran ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama JB Vlog. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Oke ya, dan sekarang saya bersama Om Reski dan Mas Dandi. Saya menggunakan Honda Grand Civic tahun 91. Dan kali ini saya mau sharing seputar bahaya mobil bekas atau mobil tua untuk mudik lebaran. Karena mengapa ini saya bahas? Karena ini menurut saya itu sangat penting lur. Sebentar lagi itu momen race Ramadan ya, mudik lebaran ya. Dan sekarang saya sekalian test drive ke kawasan industri KIC ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah ke KIC. Kita ajak traveling dulu ya ke kawasan industri di Karawang ya, terbesar di Karawang ya. Oke ya, sambil ngevlog, sambil sharing-sharing ya. Kembali ke topik. Kita fokus pada pembahasan sharing kali ini, jangan fokus di depan ya. Kita fokus jangan di depan, fokus pada sharing kali ini ya, abaikan yang di depan. Oke lur ya, kita nggak tahu lur ya secara histori, riwayat, keluhan dan permasalahan pada mobil tersebut itu bagaimana pada owner sebelumnya lur, apakah terawat atau jorok pemakaiannya ya. Kita harus benar-benar ya peduli, dan kita itu wajib tahu karakter dari mobil yang kita punya itu bagaimana ya. Kipas loro emang anu nggo bantu AC men. Apalagi mobil tersebut itu baru beli ya, beli mobil second ya, mobil bekas atau mobil tua ya. Kita belum begitu paham karakter dan permasalahan mobil tersebut ya. Apalagi mobil tua, tahu sendirilah, umur udah puluhan tahun, mungkin umur mobil itu lebih tua dari umur ownernya lur ya. Jadi ya kita harus benar-benar care, benar-benar peduli. Kita harus secara perlahan kita membenahi ya. Kita harus melakukan perawatan, bahkan peremajaan komponen part. Karena mobil tua atau mobil second yaitu kita beli itu untung-untungan lur. Kita untung, kita bisa membeli harga yang murah, kita bisa mendapatkan secara fungsi ya sama, nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan bisa menikmati perjalanan bersama keluarga dengan nyaman. Kita bisa untung ya, bisa untung bisa buntung. Untung tadi, kalau buntung kita membeli ya niatnya dengan harga yang murah, ternyata malah ngerong-ngerong, dandan, masalah nggak kelar-kelar, ganti ini itu masalah nggak kunjung teratasi, malah ngerong-ngerong lur, pusing lur. Tahu sendiri kalau misalnya spare part itu harganya itu nggak ada yang murah lur ya. Apalagi mobil tersebut itu jarang digunakan lur ya. Mobil yang jarang dipakai bukan berarti mobil tersebut itu malah bagus, itu belum tentu lur ya. Kita nggak tahu, ternyata malah engine room buat rumah tikus, kabel-kabelnya, kabel elektrikal, kabel sensor itu pada digigit tikus. Giliran mau dipakai, mau perjalanan, tahu-tahu mobil tersebut bermasalah di jalan, mogok lah, kan kasihan anak istri lor gitu loh. Jadi pada dasarnya ya mobil bekas ya bagaimanapun juga itu bekas pemakaian orang lur ya. Dan bagaimana orang sebelumnya itu memperlakukan mobil tersebut, apakah jorok atau dilakukan servis secara berkala lur ya. Maka dari itu ya kita harus benar-benar di sini membenahi ya. Jangan sampai ya cerita dari teman-teman ya, itu dari pengalaman mudik lebaran pakai mobil tua itu as rodanya patah. Itu kan menurut saya itu bahaya banget loh. Bahaya, sangat bahaya ya. Karena apa ya, memang karena faktor umur, faktor usia, komponen tersebut itu udah puluhan tahun, udah korosi. Mungkin karena juga beban yang terlalu berlebihan, asnya patah, itu kan membahayakan
diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain loh. Maka dari itu ya kita harus benar-benar ya mengetahui ya karakter dan permasalahan mobil tersebut untuk kita benahi lur, agar perjalanan lancar, aman, selamat sampai tujuan bersama keluarga lur ya. Biarpun mobil tersebut ya ada masalah ya, saran saya sih apabila teman-teman mau beli mobil second atau mobil tua ya, kalau misalnya tidak tahu tentang mesin ya, bawa montir atau bawa teman yang sekiranya itu tahu mesin, tahu mobil ya. Ya kita bisa ngecek secara detail, secara teliti ya, biarpun mobil tersebut misal ada masalah, minimal ya kita tahu gitu lur. Kita tahu, kita kira-kira bisa memperhitungkan apakah permasalahan tersebut masalah serius atau masalah yang berat. Ya kita bisa diperhitungkan di sini untuk memutuskan apakah kita sanggup untuk memperbaiki dengan harga yang sekiranya itu masuk gitu lur. Gitu lur. Ya, saran saya ya begitu lur. Juga kita harus analisa terlebih dahulu lur ya, sebelum mudik perjalanan jauh ya, mudik lebaran ya, kita cek secara visual, secara eksterior. Misal contoh kayak ban ya, apakah bannya gundul atau tidak, atau kadaluarsa ya dari tahun pembuatan ya, kita bisa cek oli mesin, kampas rem, minyak rem ya, dan lain-lain lur ya. Terus selanjutnya jangan lupa sebelum mudik lebaran 2 minggu atau 1 minggu di tune up atau servis, ganti spare part yang memang sekiranya sudah rusak atau tidak bisa diperbaiki. Mau nggak mau ya harus diganti lur. Terus sebelum mudik pastikan test drive terlebih dahulu lur, buat muter-muter ke jalan raya seminggu atau 2 minggu, agar kita itu tahu apakah mobil tersebut itu sudah tidak ada masalah, dan kalau misalnya masih ada masalah, seenggaknya kita itu masih ada waktu untuk memperbaiki ke bengkel. Bengkel masih banyak yang buka ya, waktunya juga nggak gembrungsong lur ya. Jadi saat nanti kita mau persiapan mudik ya, mobil tersebut memang benar-benar mobil sudah sehat, mobil siap jalan gitu ya, siap luar kota. Oke, itu aja sih sharing kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan seputar mobil tua ya, mobil bekas, seputar dunia otomotif lah. Nantikan video-video menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting mantep.